Oh iya. Ngumpet juga dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya saya ini untuk bersama-sama kita menjalin silaturahmi dengan warga Jalan Juanda ya, di Kelurahan Lolo Utara, bersama saya dari Mama Berani dan Bapak Profesor Dr. Rinaldo Effendi MMMH. Beliau adalah pembina daripada Barisan Berani. Adapun maksud kami mengadakan acara silaturahmi ini yaitu untuk lebih mendekat dengan warga, untuk lebih tahu bagaimana keluhan, bagaimana usulan daripada warga terhadap kandidat yang akan duduk sebagai gubernur nanti, insya Allah. Untuk mempersingkat waktu tanpa memperpanjang segalanya, saya persilakan Pak Prof untuk memaparkan visi misi daripada kandidat Berani. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dapat melakukan kegiatan atau aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, sore hari ini merupakan kehormatan bagi kami, yaitu dari Barisan Berani atau tim dari Berani. Berani ini adalah bersama Anwar Reni ya. Kalau di dalam keputusan ketetapan KPU bahwa pasangan Berani dapat nomor urut 2 saat diundi lalu. Tentu Bapak Ibu pada sore hari ini pasti nantinya akan bertanya ya, tapi sebelum bertanya saya akan jelaskan yang inti-intinya saja. Yang penting bisa dipahami, bisa dimengerti. Yang nggak mengerti nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya sudah disebutkan tadi. Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Pak ya. Nggak sayang nanti saya. Jadi saya di hadapan Bapak Ibu ini tentu tidak terlepas dari amanah tugas dari Pak Dr. Haji Anwar Hafid bersama Ibu Reni, yang mana menugaskan kami selaku yaitu dari relawan Barisan Berani. Ya, intinya adalah kami semua yang namanya relawan yang ada kurang lebih hampir 100 relawan kalau tidak salah, itu juga tujuan yang sama. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya ingin membantu kepada calon kandidat gubernur kita Pak Dr. Anwar Hafid bersama Ibu Reni Lamacidul, terutama adalah terkait dengan program kerja yang akan dilakukan selama menjabat 5 tahun. Kalau ada kepercayaan, kalau ada keinginan, kalau ada masyarakat yang sudah menghendaki beliaunya menjadi pimpinan di wilayah Sulawesi Tengah. Sehingga 9 program yang ada itu tentu yang jelas ada program yang berkepihakan, yaitu untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Itu intinya di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang mana sudah memberikan tempat untuk bisa sharing, tukar pikiran terkait dengan Pilkada 2024, yaitu dengan diberikan kesempatan kandidat 02 yang diwakilkan oleh kami ya. Tadi nama sudah sebutkan ya. Sekarang profesi saya ya, tentu kalau nggak tahu pasti kira-kira siapa ya kan gitu ya. Saya adalah salah satu pengamen dipercaya oleh perguruan tinggi, yaitu di program doktoral S3 di UGM ya, jadi pengamen di sana.
Kemudian juga dikasih kesempatan ngamen juga di Universitas PGRI Kanjuran Malang. Kemudian juga di Perguruan Tinggi IKIP Budi Utomo Malang. Ya, kemudian juga di Universitas Islam Malang. Nah, semuanya itu saya adalah sebagai pengamen dipercaya untuk melayani yaitu mahasiswa di strata 2 dan strata 3. Nah, olehnya itu nanti kita akan juga kembangkan. Kenapa saya sampaikan? Karena ini terkait dengan namanya program yang sudah dicantumkan, yang sudah dimuat pertama oleh Bapak Anwar Hafid, yaitu berani cerdas. Nah, karena saya seorang akademisi, tentu hal ini adalah panggilan hati, panggilan yang harus kita bantu beliaunya. Karena saya yakin dan percaya bahwa program yang sudah 9 program itu sebenarnya bukan program dadakan, bukan program nanti mencalonkan baru dibuat, tidak. Karena apa? Saya sampaikan demikian, karena program dari 9 program yang dicantumkan, yang dibuat, yang dibagikan visi dan misi beliau itu adalah lanjutan dari program yang sudah berhasil dilakukan selama 10 tahun. Beliau diberikan amanah oleh masyarakat Morowali, sehingga yang program itu adalah pengembangan, penambahan apa yang sudah berhasil di Kabupaten Morowali, sehingga kebetulan beliau mencalonkan sebagai kepala daerah provinsi, sehingga yang berhasil tentu akan ditingkatkan, akan digunakan. Kalau yang nggak berhasil tentu tidak akan digunakan. Nah, kembali kepada program berani cerdas tadi, ada 2 hal di sini yang perlu kita pisahkan. Kalau berani cerdas dalam konteks yang terkait dengan non formal dan formal. Yang non formal ini artinya adalah pendidikan yang setara diploma atau katakanlah sebagai pelatihan. Ya, non formalnya. Pelatihan yang bagaimana yang dimaksudkan? Yaitu beliau sangat peka dengan kondisi yang ada di Sulawesi Tengah. Apalagi juga beliau juga pernah menjabat bupati dan bisa membawa perusahaan asing dengan perusahaan Nickel, beberapa perusahaan di sana, bahkan di mulai Morowali Utara sudah sekarang mulai bagus juga. Artinya melihat kondisi yang ada di perusahaan, kenapa sih karyawannya kok lebih banyak orang-orang dari luar Sulawesi Tengah? Ada yang dari Cina, ada yang dari Jawa, ada juga dari Makassar, bahkan hampir seluruh orang Indonesia itu bekerja ada di Morowali, kurang lebih hampir 300-an ribu dari 8 perusahaan raksasa. Tentu ini jadi sebuah pemikiran, sebuah boleh dibilang keadilan, karena apapun masa yang punya lahan, masa yang putra daerah nggak ada kesempatan ke sana. Nah, pertanyaannya tentu untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sana adalah orang atau anak-anak yang punya skill sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan, kebutuhan yang di perusahaan. Nah, jadi intinya beliau insya Allah setelah dinyatakan menang tanggal 27 November, kemudian dilakukan pelantikan dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan, 1 semester, akan melakukan dengan berkolaborasi kebijakannya dengan perusahaan untuk mendirikan namanya latihan kerja internasional. Internasional di sini adalah mengaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Morowali. Jadi artinya kamu juga harus peduli dengan masyarakat, kamu juga harus dukung programku, kamu harus manfaatkan sumber daya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, tapi tadi saya katakan harus kemudian dilatih sesuai skill yang dibutuhkan yang ada di perusahaan di sana. Jadi nanti ada penggodokan, ada pelatihan secara teknis ya, mungkin waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun kemudian dilatih. Nah, setelah dinyatakan anak-anak kita dalam pelatihan itu katakanlah sudah mengantongi sertifikat internasional karena standarnya internasional, maka jaminannya anak ini harus masuk di perusahaan itu. Nah, sekarang anggaplah kalau di sana sekarang ada dari 100% tenaga kerja, kemudian kita anggap di sana itu 75% diisi oleh
orang yang bukan dari Sulawesi Tengah, 25%-nya masuk di sana, maka akan dibaliklah persoalan ini. 75% harus hasil dari produk pelatihan tadi kemudian dimasukkan di perusahaan. Yang lama tentu harus kembalikan ke negaranya, dikembalikan ke daerahnya. Sehingga apa? Peluang tadi betul-betul ada kesinergian. Harapan perusahaan ganti orang tapi yang sudah siap untuk bekerja. Nah, sekarang kalau misalkan seperti itu ya jangan disalahkan siapa-siapa. Yang salah adalah pemerintah juga, karena tidak memikirkan jauh hari. Sebelum perusahaan didirikan harusnya disiapkan SDM yang baik, itu tenaga dasar, baik menengah, bahkan mungkin tingkat level manajer misalkan. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, sehingga seketika perusahaan sudah mulai operasional, akhirnya anak-anak kita dari Sulawesi Tengah jadi penonton. Ini sangat ironis. Makanya luar biasa Pak Anwar dengan intelektualnya yang cukup tinggi, kemudian pengalaman yang cukup bagus, dan peka dengan kondisi yang seperti saat ini seperti itu. Mudah-mudahan dari pelatihan ke depan betul-betul dimanfaatkan oleh putra-putri yang tamat SMA. Maksudnya yang non formal tadi. Jadi nggak usah khawatir Bu, kalau mungkin anaknya sekarang tamat SMA, anggaplah 2024, beliau mungkin 2025 sudah dilantik, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh putra-putri kita untuk bisa ikut latihan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bagaimana yang mau kuliah? Nah, ya kan, yang mau kuliah atau yang sudah kuliah? Tentu yang saya maksudkan yaitu yang formalnya. Bagi putra-putri yang sekarang tamat SMA, kemudian tahun depan kuliah, atau bahkan mungkin sudah kuliah, masuk semester 3 atau semester 4, semester 5. Ini SPP akan ditanggung 100% oleh pemerintah Provinsi Bapak Anwar. Ya, ingat ya, tamat SMA atau bahkan masuk sudah kuliah, masuk semester 3 atau 4, maka SPP-nya ditanggung oleh Pak Anwar. Mau kuliah di mana saja, mau kuliah di Palu, mau kuliah di Malang, atau di UGM, atau di Makassar. Intinya adalah bahwa yang bersangkutan benar-benar jadi mahasiswa. Ada persyaratannya. Persyaratannya itu sangat sederhana. Apa? Satu, bahwa ada namanya kartu mahasiswa. Oh, berarti ini benar kuliah. Yang kedua, ada surat keterangan aktif bahwa yang bersangkutan mahasiswa aktif, tidak mahasiswa yang drop. Nah, yang ketiga, ada namanya kartu keluarga. Ada namanya KTP. Kenapa ada kartu keluarga dan KTP? Yang dikhawatirkan jangan nanti disisipan. Ponakannya di Jawa dibawa ke Palu, didaftarkan di sini, padahal KK dan KTP-nya bukan Palu. Nah, itu nggak berlaku. Ya, nggak berlaku kalau seperti itu terjadi. Mudah-mudahan tidak. Nah, sekarang mudah-mudahan dalam programnya beliau, ya impiannya beliau, setidaknya satu rumah satu sarjana. Kenapa demikian? Karena sekarang ini loh, yang tamatan S1 sama halnya tamat SLTA, banyaknya jumlahnya yang kurang lebih ya berapa persen dari jumlah yang ada di Sulawesi Tengah alumni setiap tahunnya. Nah, ini jadi pemikirannya beliau. Jadi masalah usia Bapak, Ibu, gak usah khawatir. Ibu umur 60 pun mau kuliah, yang penting resmi biayai SPP-nya. Gak usah takut. Ya. Nah, kemudian tadi khusus SPP yang dibiayai. Ada pertanyaan di beberapa tempat, yaitu bagaimana Pak, kawan saya pintar sekali, tapi bapaknya meninggal, anggaplah anak yatim, dan saya nggak mampu kalau hanya cuma SPP saja dibiayai. Sederhana sekali, yaitu pertama minta surat keterangan dari pihak kelurahan. Artinya orang tua yang tidak mampu, kan ada ya berikan surat keterangan, dukungannya itu. Sehingga Pak Anwar akan menanggung bukan hanya cuma SPP, termasuk biaya hidup dan tempat kosnya. Kalau itu anak yang memang pintar tapi tidak mampu, yang alias memang anggaplah anak yang sudah ada orang tuanya nggak ada, insya Allah beliau berjanji seperti itu. Jadi hal ini mungkin tidak ada kandidat yang berani menjamin itu. Kenapa saya mohon maaf ada live ini ya, ini kita gunakan YouTube ini, karena apa yang kita bahas di sini nanti beliau akan lihat
faktanya seperti apa, serapannya seperti apa. Karena beliau memang menugaskan kami ini adalah membantu beliau menyerap apa yang diinginkan kebutuhan yang oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Supaya apa? Supaya seketika beliau diberikan amanah, kebijakan itu betul-betul kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat, tidak serampangan, tidak sembarangan, sehingga efektif dan efisien dalam menggunakan biaya sekaligus untuk kepentingan masyarakat kita. Ya, jadi nggak usah khawatir. Biasanya orang sama dengan PKB habis nggak jadi, ya, atau bohong ingkari. Tapi insya Allah saya tahu perto beliau orang yang taat beragama, ya, mumpuni, sehingga saya siap bergabung sama beliau karena dengan berbagai pertimbangan. Saya tidak sembarangan juga, ya, sembarangan mau ini tidak. Tapi karena saya lihat, coba diperhatikan, kalau beliau naik di mimbar, naik apapun dalam sambutan apapun, pasti ada salah satu ayat. Mohon maaf ya kalau bukan yang Islam pasti ada satu ayat yang beliau sampaikan di situ. Baru itulah dikaji dan digali dengan persoalan-persoalan yang ada. Perhatikan, adakah kepala daerah yang seperti beliaunya itu? Saya belum menemukan itu. Sampai detik ini saya belum menemukan. Bapak Ibu bisa cek YouTube-nya beliau. Karena setiap kan ada YouTubernya ya. Setiap di panggung beliau ada. Coba pasti ada ayat yang sebagai pijakan dasarnya. Ini luar biasa. Nah, jadi pendidikan tadi untuk tingkat sarjana. Nah, bagaimana yang anak saya itu masih SMA, SLTA lah ya, SLK atau SLTA, bahwa beliau sudah menyatakan setiap dimanapun beliau kampanye, memberikan pernyataan anak SMA 1 pria pun tidak akan dipungut namanya biaya apapun. Bahkan juga sudah disiapkan seragam sekolah. Jadi orang tua nggak mikirkan lagi seragam sekolah. Walaupun mungkin nilainya nggak seberapa, tapi kalau itu namanya seragam yang harusnya untuk bisa untuk kepentingan dapur, akhirnya dibelikan seragam sekolah. Sangat membantu kan. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, itu adalah untuk yang saya katakan berani cerdas tadi. Nah, sekarang unggulan yang kedua, program yang kedua adalah bagaimana berani sehat. Sehat ini mahal loh, Pak, Bu. Kita sakit gigi saja sudah rasanya ingin berantem, ingin ya nggak nyaman, makan nggak nyaman, apalagi melaksanakan dieta lebih nggak nyaman. Jadi dengan program berani cerdas, berani sehat, itu ada namanya KTP pintar. Kalau saya boleh bilang katanya KTP pintar. Kenapa pintar? Karena tidak akan bisa dibodohin. Intinya adalah Ibu dengan cukup KTP bisa berobat, Bu. Nggak ditolak oleh rumah sakit. Fakta sekarang yang terjadi, BPJS kita lambat 2 bulan, 1 bulan saja kalau sudah 2 bulan, Ibu datang ke rumah sakit pasti ditolak. Percaya nggak? Iya. Ditolak ya? Betul. Ya. Ini yang akan dikikis, ini yang jadikan program, yaitu jargon yang keduanya. Kenapa demikian? Kemudian yang mana yang bisa yang menggunakan KTP, mana yang tidak bisa menggunakan KTP. Ini juga perlu dipahami. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ini adalah statusnya pegawai negeri sipil ASN, maka tidak masuk kategori yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Otomatis kan punya dipotong seperti saya, sudah dipotong di gaji saya, otomatis sudah dibayar dengan sendirinya. Satu lagi karyawan yang statusnya adalah pegawai perusahaan BUMN. Contoh di Telkom, perbankan, PLN, ya Sindo, macam-macam lah. Ya, Pertamina. Nah, itu nggak ditanggung. Kenapa? Sama dengan ASN yang lain. Dia kerja, sudah dipotong pendapatannya dengan asuransi kesehatan tadi itu. Artinya bahwa pemerintah daerah provinsi tidak ikut campur dalam urusan yang terkait dengan ASN maupun pegawai perusahaan tadi. Nah, bagaimana kalau yang dapat asuransi kesehatan walaupun dia pegawai bank, tapi anaknya, mertuanya tidak dapat? Kan begitu ya? Ya tentu bisa digunakan hak KTP tadi itu. Cukup KTP saja sudah bisa berobat di mana akan ditentukan. Kalau sakitnya parah, misalkan ini parah untuk ganti jantung atau apa namanya yang parah-parah,
dikirim ke Jawa, ke Jakarta, ibu tidak dipungut biaya ₹1. Tidak ada dipungut biaya satupun. Dan ini terbukti 10 tahun beliau menjadi Bupati Morowali, bisa ditestimoni di YouTube, itu banyak yang berkomentar. Saya buktinya, saya berobat di Jawa, saya berobat di Makassar habis sebulan, pulang tangan kosong, datang tangan kosong, semua dibiayai oleh pemerintah daerah Morowali. Artinya yang membayar adalah pemerintah daerahnya, bukan Pak Anwarnya. Ya, Pak Anwar adalah sebagai kebijakan, sebagai kebijakan dengan beliau, sama dengan di gubernur nanti. Kebijakannya adalah di tangan yang diberikan amanah kepada masyarakat. Nah, ini yang sangat luar biasa. Belum ada dan saya belum dengar kandidat yang berpikir sampai ke sana. Belum ada. Saya dengar, kalau ada saya ingin dengar. Di mana buktinya? Tapi kalau Pak Anwar sudah dibuktikan. Di mana buktinya? Bisa testimoni ke masyarakat Morowali, baik pendidikan maupun kesehatan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada yang saat ini juga belum disentuh dan belum dirasakan oleh pejuang-pejuang, oleh orang tua kita yang mengelola rumah ibadah. Ya, ada namanya berkah, berani berkah. Jadi nanti pengurus masjid, gereja, pura yang terkait dengan rumah ibadah diberikan kompensasi, digaji, dianggarkan. Sama dengan RT RW lah, sama dengan itu. Ya, ada gajinya tiap bulan. Nah, artinya apa? Sehingga orang-orang yang selama ini hanya mengharapkan mungkin ada celengan masuk buat dana kas, ya, sehingga sudah ada harapan bisa menikmati sedikit walaupun nilainya mungkin tidak besar. Tapi paling tidak bisa meringankan menjadi petugas, katakanlah petugas saraf di masjid, kebersihan misalkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak memaksa. Ya, karena ketika orang dipaksa nggak ikhlas. Seketika nggak ikhlas maka nggak ada berkah. Tapi paling tidak saat Bapak Ibu melihat langsung dengan debat 3 kandidat. Ya, saya nggak mau mengatakan yang satu gini, yang dua sini, yang tiga, enggak. Tapi yang jelas semua masyarakat sudah pintar sekarang, bisa menilai. Pertama, apa yang dinilai, Bu, adalah kualitas dari pemimpin itu sendiri. Kualitasnya di mana? Ada cara menyampaikan konsep, gagasan, dan ide yang akan diberikan untuk program kerja 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah etika. Etika ini penting. Etika kesantunan di dalam menjabarkan, menyampaikan kepada khalayak ramai, apalagi di masyarakat luas, tentu etika juga ada. Ya. Kemudian apalagi? Tentu yang taat dengan agama. Ya, yang mumpuni dalam bidang agama. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa beliau di saat di mimbar, baik itu orasi apapun, pasti agama dikedepankan. Ya, karena apa? Karena itu adalah salah satu implementasinya beliau selama belajar ilmu agama yang saya anggap luar biasa. Beliau itu sebenarnya sama dengan kiai. Iya, saya anggap sebagai kiai. Karena apa? Memang luar biasa. Nah, kalau pemimpin seperti itu, saya yakin, maka untuk hal-hal yang kecil yang mau berbuat, yang mengingkari janji apa yang sudah diucapkan, maka kecil untuk bisa diingkari. Ya, karena apa? Perkataan yang sudah keluar dari beliaunya adalah merupakan tanggung jawab dunia akhirat. Seperti saya ngomong di depannya Bapak Ibu ini, ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Kemudian bagaimana kita hal-hal itu supaya semuanya bisa dipahami, maka ada namanya dokumentasi. Ya, dokumentasi ini artinya bukan saya cuma ngecap ngomong, tapi paling tidak keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini, sehingga beliau sebagai calon pimpinan kita juga mendengar dan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi sama, jangan sampai nanti orang ngomong ini belum tentu juga nyampe ke kandidat, bahaya gitu. Tapi saya bisa buktikan. Kenapa? Ini langsung, ya, ini sudah beliau. Nanti ini juga saya berikan. Saya di mana pertemuan pasti saya serahkan salah satu yang ada di sini yang punya WA, saya kirim supaya Bapak Ibu bisa ngawasi. Seketika beliau terpilih, yang kita ngomongi sore ini, kemudian ada yang nggak ditepati, Bapak Ibu bisa komplain, bisa tanya sama saya, atau bila perlu buktikan secara publik.
untuk kepentingan itu. Tidak masalah, karena ini adalah bukti. Jangan sampai kita ngomong mewakili beliau, ya hanya apa namanya surga telinga, ya supaya milih. Beliau nggak memaksakan, oh pilih saya, ini tidak. Ya, tapi paling tidak ada di sini sudah perbandingan dari calon-calon pemimpin tadi. Ya, ini barangkali untuk mengawali kita dulu. Saya dengan senang hati, seketika dimanapun saya pertemuan, seketika dalam diskusi seperti ini, ada oleh-oleh yang bisa saya bawa pulang. Oleh-olehnya apa, Bapak Ibu? Pertanyaan. Ya, pertanyaan ini adalah bagian oleh-oleh saya. Dimanapun saya memberikan pertemuan seperti ini akan langsung terekam di sini. Nah, ini nanti selesai langsung kita serahkan ke bagian sentral IT-nya beliau. Artinya beliau juga tahu. Oh ya, masyarakat saya seperti ini. Kira-kira gitu gambarannya. Ya nggak usah khawatir kalau mau dibohongi atau saya jual jamu sini supaya jamuku laku atau nggak begitu saya. Sama saya dengan beliau, hanya ilahi ta'ala. Saya sampaikan juga sama beliau, ya ketika saya berhadapan sama beliau, didampingi teman-teman, apa yang saya sampaikan beliau pertama, Bapak mohon izin, saya membantu Bapak bismillah dengan ikhlas, tidak ada pamrih sekecil apapun. Karena apa? Karena seketika kalau saya ada pamrih, ada keinginan, dijanji, kemudian pamrih saya tidak terwujud, tidak ditunaikan, maka seumur hidup saya akan benci sama orang yang menjanjikan. Saya begitu, Bu. Kenapa? Supaya enak, nggak ada beban saya. Tapi permintaan saya, apa yang saya ungkapkan, yang saya temukan, yang saya pertemuan dimanapun, aspirasi yang sudah masuk sama saya, tolong amanah itu dilaksanakan. Karena itu adalah bagian dari perjuangan kita bersama. Seketika Bapak menjalankan permintaan masyarakat, menyekolahkan, tadi bicara pendidikan, bicara masalah kesehatan, itu dilaksanakan, maka dengan sendirinya saya dapat pahala. Apalagi anak-anak tadi misalkan pintar, sudah menjadi orang berguna, otomatis saya menikmati pahala yang diberikan tadi. Bukan uang yang dari Pak Anwar, bukan secara material, tidak. Buat saya sudah cukup, Tuhan memberikan rezeki sama saya sudah cukup, Pak. Karena saya juga keluarga kerja semua. Ya, istri saya walaupun guru SD ada pendapatannya juga karena bagian negeri. Anak saya dua dokter spesialis, menantu saya juga dokter. Mereka sudah mengurus sendiri-sendiri. Jadi saya nggak perlu lagi membiayai mereka. Artinya tinggal beginilah saya ingin mengabdikan diri, bisa membantu kepada orang yang baik, yang saya yakini baik, saya yakini amanah yang diberikan oleh rakyat. Oke, silakan kita dialog. Saya mau bertanya. Silakan, nggak usah malu-malu, santai saja ya. Iya. Nah, santai saja. Nggak perlu begini, saya ini nggak. Anggaplah saya ini Pak Gubernur. Jadi kita aja anggap saja begitu, ya. Jangan dianggap siapa-siapa, enggak gitu. Ya, silakan. Kalau nggak ada oleh-oleh nanti tegur saya. Datang apa olehnya? Waduh Pak, nggak ada olehnya. Nah. Bertanya atau ada saran? Silakan, apapun boleh. Silakan. Mari, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Pak Prof. Muhammad Asri dan aktivitas sehari-hari saya itu ojol. Apa Pak? Ojol. Ojol. Iya, iya. Ini yang saya mau tanyakan, kan memang dalam Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan kewajiban itu menguasai itu mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Jadi teman-teman yang seprofesi dengan saya di ojol itu mungkin merasa tidak sejahtera karena tidak seperti ada ketidakadilan atau keseimbangan. Seperti kemarin itu, ini contoh 2019 kemarin itu saya pernah sharing dengan teman-teman. Kebetulan saya itu hari ketua komunitas dengan teman-teman ojol di DPRD provinsi. Terus juga setelah itu saya naik ke gubernur. Kebetulan beliau tidak ada, jadi kita dipertemukan dengan Pak Sekprov.
Waktu itu sekretarisnya masih Pak Hidayat nama kan. Nah, itu kita katakan ini di sini seperti apa, saya katakan tadi tidak adil karena tarif. Mungkin kalau tidak salah itu ada Permenhub tahun 2017 atau 2000 berapa itu tentang tarif standar tarif ojol. Ya, sama Pak ya. Sepertinya nggak sama. Jadi seperti dari kita. Tetapi ini ada kita selalu dipimpin ke sana, dipimpin kemari. Dari DPR Kota sudah hearing juga, yang terima itu hari dari Partai Keadilan Sejahtera kalau untuk yang di kota. Dari Pak Rusman Ramli, yang di provinsi itu di komisi berapa ya? Lupa saya, jadi juga masalah yang terima kemarin. Terus dipanggilkan, kita jarahkan lagi ke karena saya tidak ada jawaban, nah ini kita lari ke Sektor Pak Gubernur. Jadi memang sepertinya tidak ada cuma sampai hari ini juga ngambang. Walaupun itu teman-teman di pusat, komunitas pusat itu sudah aksi besar-besaran, tapi sepertinya juga tidak ada, artinya istilahnya itu tidak ada solusi. Itu siapa tahu bisa nanti setelah insya Allah Bapak Ustadz Anwar Hafid dengan Ibu Dokter ini, nah, mungkin bisa diperhatikan lah teman-teman kita yang ada di sebagai mereka punya aktivitas sehari-hari atau pekerjaan, mungkin ada yang sampingan, tapi lebih banyak itu kita yang memang pekerjaan mata pencarian ya. Nah itu yang saya berharap kan dari pemerintah. Jadi siapa lagi kalau bukan pemerintah, daerah, apalagi gubernur ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, menyampaikan aspirasi dari kita. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan tadi saya dengar ada Pak Prof pendidikan dia. Pendidikan. Oke, ya. Pendidikan itu ada kita dapat beasiswa. Itu apakah kalau saya ini seperti umur saya ini masih bisa nggak dapat beasiswa kalau saya mau kuliah? Ya kan gitu. Saya kemarin kuliah di Universitas Al-Azhar itu sampai 6 semester. Itu Pak Prof saya lihat di Dikti itu memang sudah habis. Jadi saya punya mata kuliah habis. Jadi karena yang pertama dengan saya punya penghasilan hari-hari ini masalah finansial itu yang jadi masalah. Biaya untuk saya meneruskan. Sedangkan di swasta perguruan tinggi swasta itu membutuhkan biaya yang banyak. Saya tinggal KKN kemarin. Tinggal kuliah kerja nyata. Itu yang bikin saya putus. Atau nanti insya Allah juga Pak Ustadz dengan Ibu Dokter itu bisa nanti membantu itu. Saya juga rencana masih pengen kuliah. Kan begitu. Terus saya pengen kuliah karena saya mau banyak tahu. Yang pertama banyak tahu dan banyak juga artinya ilmu, apa yang kita dapat. Nah, itu kemarin juga waktunya ini kan kita harapan kita sebagai masyarakat. Saya kemarin juga waktunya pas Bapak Wali Kota mau naik di 2019 saya pernah mengatakan itu konteks siasa, konteks politik itu mungkin dalam demokrasi, dalam Islam itu kalau saya mungkin agak berbeda kan begitu. Jadi saya katakan siasa itu riayah su'uni wal ummah. Berarti kita meriayah, kan? Berarti kita mengayomi masyarakat, kita mengayomi rakyatnya. Yang itu harapan-harapan itu banyak yang biasa kecewa karena pas mereka jadi LKB. Mereka jadi mungkin Pak Prof lebih paham itu yang saya sampaikan. Tapi beliau salah satunya waktu beliau sudah menjabat jadi wali kota dia langsung gebrak jadi tidak tunggu sudah mau dekat-dekat pemilihan lagi terus baru mau kerja. Ini tidak, pas Bapak itu dilantik jadi wali kota hari itu dia sudah langsung start kerja. Dia bongkar kiri kanan apa yang belum selesai jalan langsung diperbaiki semua infrastruktur dan sebagainya. Dan itu pun harapan saya dengan Pak Ustadz Anwar dan Ibu Dokter ya. Baik, mungkin itu saja barangkali Pak Prof. Terima kasih sebelumnya. Langsung kita jawab dulu ya, Bu. Nanti ada pertanyaan lain baru kita mulai lagi. Jadi terima kasih. Saya simak dua hal yang posisi. Yang pertama terkait dengan pengaruhnya pendapatan dari ojol, komunitas ojol, yang mana memang semua dalam aturan yang di sini adalah standar tarif untuk pelaku ojol, mungkin Grab atau mungkin juga
taksi biasa, kota, semua itu memang di bawah kendali sentral oleh Kementerian Perhubungan. Nah, untuk di daerah ini ada tinggal penjabarannya, pemahamannya, pengertian seperti apa yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang ada di Kementerian RI tadi. Tentu antara Sulawesi Tengah, antara Papua, antara Manado, Makassar, pasti biayanya tidak sama. Dalam standar tarif yang dikeluarkan tentu berbeda. Walaupun secara keseluruhan pusat mengeluarkan, tinggal pengkajiannya karena didasarkan dengan namanya upah minimum regional di masing-masing daerah. Kalau di sini 1 bulannya 2 juta, di Papua 1 bulannya sudah 5 juta. Tentu grade pembiayaan penggunaan jasa angkut ya tentu berbeda. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh kawan-kawan ojol tadi sudah bagus. Cuma kalau saya melihat di sini kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Seharusnya yang benar itu dari ojol ke DPR itu sudah benar. Tinggal bagaimana DPR memanggil eksekutif untuk duduk satu meja. Nah, bagaimana duduknya? Menyepakati dengan aturan perubahan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang ada di RI, ya, itu yang penting. Sehingga ada connect nanti maunya pemerintah bagaimana mengeluarkan pergub atau mengeluarkan perkot atau mengeluarkan pelbub, tergantung dari kesepakatan dari tiga belah kepentingan tadi, kepentingannya ojol, kepentingannya gubernur atau bupati, wali kota, kepentingannya juga dari pihak DPR. DPR ini sebenarnya sudah wakilnya semua yang ada di masyarakat. Nah, ini yang tidak ketemu. Jadi intinya sekarang begini, itu sudah lewat. Anggaplah itu sudah lewat walaupun belum terrealisasi ya, Mas ya. Jadi intinya nanti seketika itu nanti akan berkembang, muncul kembali dengan standar tarif yang berlaku, maka nanti akan didiskusikan lagi. Saya akan berikan masukan ke beliau dengan pertanyaan Bapak tadi sudah di sini. Artinya nanti beliau akan mengevaluasi. Tentu akan mengevaluasi dengan siapa? Pertama adalah dengan yang terkait yaitu perhubungan. Nanti kan terkait berhubungan. Nanti perhubungan apakah dinas provinsi perhubungan atau kota atau kabupaten, sehingga nanti akan memanggil yang punya kepentingan yaitu ojol untuk duduk bersama dengan pihak DPR. Itu pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan yang kedua terkait dengan pendidikan. Tadi saya bilang ya, ibu bapak umur 50 tahun sekarang masuk dibiayai. Ya nggak usah takut. Sekarang kalau bapak mau, anggaplah yang sudah hangus DO itu pak sudah drop out ya. Memang kita di aturan perguruan tinggi kalau 2 semester berturut-turut tidak ada kegiatan pasif, maka kampus akan mengeluarkan. Itu dimanapun, mau negeri maupun swasta. Nah, jadi intinya kalau 6 semester tadi udah anggaplah tidak ada. Kalau masih ingin kuliah lagi, silakan Pak. Ya, nggak ada ruginya. Nanti ketemu saya. Dari nol. Kan yang tadi yang 6 semester tadi anggaplah sudah kebakaran, kena kebakar di pasar impres. Ya, jadi nanti kalau mau daftar cari perguruan tinggi harus mengevaluasi diri dulu. Apa yang dievaluasi? Pertanyaannya Bapak SMA-nya eksakta atau IPS pertama. Jangan Bapak IPS maksakan masuk teknik sipil atau masuk di kedokteran. Nanti akan dokter lagi, akan kandas lagi. Ya. Mungkin tidak linear kalau Bapak SMA-nya apa? IPS. Kalau IPS ya bisa masuk administrasi pemerintahan atau bisa masuk hukum, sosial, ya kan? Tapi kalau yang eksakta nanti akan susah lagi berpikir, apalagi misalkan sudah punya keluarga, ada anak, ada istri, nyari nafkah lagi. Artinya apa? Kerjanya belajar itu luar biasa. Ini pengalaman saya juga seperti beliau. Saya dulu, Bapak, saya tamat SMA. Waktu masuk di Bank BNI, ditugaskan di Palu itu masih tamat SMA. Saya kuliah di mana? Di Unism Palu, Universitas Muhammadiyah. Ujiannya 2 kali. Ujian lokal lulus, baru ujian negara dulu. Jadi mata kuliah lokal selesai, baru ujian negara. 2 kali ujian. Saya sudah punya anak 2. Bekerja, Bang bisa dilihat sendiri full time.
pagi pulang pagi tengah malam, boleh begitu. Tapi itulah ada kemauan tadi Pak, yang menjadi semua itu adalah tinggal kemauan. Ya, akhirnya ya dengan Bismillah saja bisa sampai seperti ini. Gak ada yang kata terlambat, biar umur berapapun gak ada terlambat. Yang penting ada kemauan. Apalagi pemerintah provinsi sudah jelas-jelas memberikan ruang untuk bisa mengambil ilmu pendidikan yang formal. Ini peluang dan kesempatan, jangan disia-siakan menurut saya. Ya, cari yang kiranya bisa ditempuh barang 2 tahun 3 tahun selesai. Ya, S1 bisa ditempuh 3 tahun sekarang. Ya, bisa 3 tahun selesai. Jadi nggak harus 4 tahun. Ya, cuma di SKS-nya ditambah. Kalau dulu hanya 20, sekarang bisa 24 misalkan. Tergantung, kalau mampu ya 2-3 tahun selesai. Ya, itu nggak ada susahnya. Ya, jadi itu kira-kira ya. Masih ada yang masih ganjal? Sudah jelas? Ya, makasih ya. Ya, harapannya ya. Baik. Sekarang adik-adik silakan. Nggak semalu-malu. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak, Ibu, saya duduk di atas. Nggak apa-apa, Bu. Beberapa bulan yang lalu saya terpleset. Oh, kasihan. Tapi saya ada sekarang Ibu ya. Amin ya. Saya tidak tahu ini bertanya atau apa. Saya ini apa tidak. Itu sering Pak, kalau sedangkan kita BPJS saja yang kelas 3, terkadang di rumah sakit itu tidak dipedulikan Pak. Karena mungkin dianggap terlalu di bawah. Apalagi yang gratis Pak. Mungkin Bapak Anwar dan pemerintah lainnya mungkin bisa menjalankan dengan baik, tapi biasanya orang rumah sakit suka mengepremium pasien Pak. Yang itu jadi kendala. Jadi kita di rumah sakit itu kurang nyaman. Artinya masih tanda kutip masih pesimis ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan naiknya Pak Anwar, insya Allah saya optimis. Ya, baik ya. Itu saja Bu. Dengan masalah kuliah itu ada tingkatannya Pak. Dari keluarga menengah atas, keluarga menengah atau yang paling bawah atau rata semua? Tidak ada status sosial. Tidak ada. Yang penting putra putri ya sudah masuk di perguruan tinggi, anggaplah sudah lulus, sudah kuliah, misalkan semester 3. Nah, semester 3 itu nanti masuk semester 4-nya akan dibiayai oleh Pemda provinsi. Berarti 1-2 baru masuk. Misalnya sekarang anak saya kan baru masuk Pak. Nah, kalau baru masuk ya nanti dibiayai 1-2-nya. Gitu. Kalau begini ya, beliau ini kan insya Allah dilantik tahun 2025. Ya, kemudian di bulan April atau bulan apa saya nggak tahu, Januari itu berapa. Nah, seketika anak kita tamat di 2025 masuk menjadi mahasiswa, maka itu sudah dibiayai oleh pemerintah provinsi. Ya, kalau di Kota Palu yang dibiayai adalah SPP ya. SPP-nya saja, mau dijawab kecuali tadi yang saya sampaikan tadi, misalkan anak yang tidak mampu betul, yang anak yatim, misalkan seperti itu, yaitu memang ketiganya dibantu oleh gurunya. Artinya bukan cuma hanya SPP, tapi juga biaya hidup termasuk kepentingan tempat tinggal. Itu yang nanti ada surat keterangan dari pihak kelurahan biasanya diminta membuktikan benar. Jangan hanya orang kaya minta yang seperti itu ya. Kira-kira begitu kan? Tadi juga KTP kenapa? Kakak supaya betul-betul anak sekolah setengah. Ya, jangan nanti keponakannya dari Makassar, dari Jawa dibawa ke sini minta dikuliahkan, padahal bukan orang sini. Kira-kira begitu ya. Kembali Bu, masalah pesimis dengan adanya, sedangkan ada BPJS saja masih dipersulit, bahkan mungkin dibohongi, nggak ada kamar. Tapi insya Allah Ibu Reni yang bertanggung jawab dengan kesehatan, yang diberikan mandat penuh oleh Pak Gubernur nanti, akan menghindari, mengikis persoalan-persoalan seperti tadi itu. Jadi akan dilayani, dan yang membayar adalah pemerintah. Makanya nanti pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah akan kerjasama resmi dengan rumah sakit yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah. Intinya adalah supaya ibu pulang tidak lagi dipersulit, ibu masuk tidak dipersulit, sehat pulang nggak ada beban yang dibayar. Ya, paham ya Bu ya? Nah, ini akan kita buktikan. Kalau nggak benar berarti saya itu berdosa. Saya punya beban moral, dan saya orang pertama yang akan
menanyakan, yang akan menuntut kepada kandidat. Kalau mungkin kalau tidak dibayarnya Pak, mungkin saya percaya. Ya. Tapi banyak sekali perawat-perawat itu Pak menganggap remeh pasien. Ya. Bahkan tidak ada senyuman atau dibentak-bentak seperti itu Pak. Itu kita kurang nyaman. Ya. Terus terang kita kurang nyaman Ya, seperti karena itu. pemerintah selama ini kan pasrah dengan pihak perusahaan asuransi. Kan begitu ya, pengawasannya itu mungkin nol. Asuransi kan nggak pernah melihat fakta di lapangan, di rumah sakit. Ya, adakah kira-kira petugas BPJS mengevaluasi itu, mengecek? Nggak ada. Tapi kalau negara yang hadir, pemerintah yang hadir, suka tidak suka, apalagi sudah ada kerjasama, kontrak, mau nggak mau harus dilayani. Seketika itu diabaikan, dua, pasti dia akan diganti. Iya. Direkturnya konsekuensinya. Itu sudah pasti. Ya. Ini kan tidak ada laporan, Bu. Tidak ada laporan. Jadi BPJS ya begitu, namanya asuransi ya sudah begitu. Kadang-kadang ya kita nggak ada kamar, ada kamar padahal tidak nggak ada kamar. Iya. Ya, itu jadi lambat 1 hari Bu, yang nggak dibayar, nggak bisa masuk Bu. Iya. 1 hari aja lambat. Iya. Asuransinya tiap bulan, 1 hari lambat nggak bisa masuk. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, untuk beliau berdua akan mengikis hal-hal yang untuk kepentingan rakyat tadi, supaya betul-betul dirasakan, ya betul-betul ini. Tapi semuanya tadi yang saya cerita A sampai Z kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau menginginkan kesejahteraan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, ya silahkan. Yang menentukan kami punya perahu, namanya berani. Tapi penumpangnya juga harus berani. Nah, ya kan? Kalau nggak diwujudkan hanya dongeng cerita, ya ngapain? Ya nggak ada gunanya. Karena apapun harus kita pertanggungjawabkan. Saya yakin beliau akan mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena tadi saya sampaikan, beliau sudah ibaratnya sama dengan Pak Kiai, mumpuni agamanya. Ya kan cuma orang nggak tahu beliau itu siapa. Beliau juga salah satu dari Gontor, pondok pesantren ini. Makanya santun, etika, ketemu siapapun dengan kesantunan. Saya berupa ada orang tua datang, ibu-ibu, santunnya Pak Prof mau izin saya temui dulu. Ibu sana boleh, silakan. Kalau yang lain Pak Ibu, boro-boro dengan paling ya suruh keluar. Paling yang tinggal di sini ya juga dicuekin. Tapi alhamdulillah Pak Ibu, beliaunya luar biasa. Jadi gak usah takut, gak usah ragu seketika Bapak Ibu memilih orang yang tepat, yang mau memajukan, yang mau mengerti dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Jadi barangkali kalau ada pertanyaan lagi, oh silakan. Pak, saya Nadia, saya karyawan honorer, tapi saya juga mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah. Oke. Saya mahasiswa dari 2019 Pak, tapi karena biaya, biasanya saya kalau lagi tidak ada dana, saya biasa ambil cuti. Oh ya. Jadi, tapi di Dikti sejauh ini di tahun 2020 iya, masih aktif. Oke. Terus? Itu bagaimana Pak? Kan di dalam Dikti itu kan saya lihat ada aktif, ada tidak. Jadi Kalau masa aktifku itu kadang aktif, kadang tidak. Nah, jadi begini. Kalau dalam laporan, ini kan Dikti ini kan tergantung dari laporan. Laporan dari universitas perguruan tinggi lah. Ya, seketika perguruan tinggi dalam semester ganjil menyampaikan bahwa jumlah mahasiswanya katakanlah 100, kemudian masuk di semester genap tinggal 70. Nah, 30 ini kategori tidak aktif karena cuti atau karena sudah drop out atau mengundurkan diri. Nah, ini biasanya kampus akan data itu akan dikirim ke Dikti. Nah, kalau dinyatakan tidak aktif dari online-nya LN Dikti, ya itu berarti dianggap sudah tidak aktif. Maksudnya 2, drop out atau mungkin karena ada memang nggak lulus, ya kan gitu. Kalau lulus berarti kan aktif terus. Gitu. Jadi kalau kembali seperti programnya beliau ini, seketika nanti ada program ini, silahkan ngajukan aja. Dengan persyaratannya tadi, pertama minta kartu mahasiswa, kedua dinyatakan benar mbaknya ini aktif sebagai mahasiswa, artinya dibiayai. Tapi kalau nggak aktif walaupun ada kartu mahasiswa, ya nggak bisa dibiayai. Nah ini rugi negara.
masa membiayai nggak aktif. Nah, terus yang ketiga fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK sebagai pendukung. Nah, kalau misalkan orang tuanya, minta maaf dulunya, misalkan orang tua nggak mampu, misalkan, karena selama ini mencari kuliah biaya sendiri, silakan minta surat keterangan dari kelurahan bahwa pernyataan memang orang tua tidak bisa memberikan biaya karena alasan mungkin sakit atau apalah, kan bisa nanti kelurahan kan ada formnya itu dengan biaya. Supaya apa? Supaya dibiayai ketiga-tiganya, baik itu SPP atau mungkin juga biaya tempat tinggal, kemudian kebutuhan perkuliahan tadi atau kebutuhan makan lah kasarnya itu. Ya, yang penting itu. Tapi kalau nggak aktif ya jangan minta. Aktif. Alhamdulillah kalau masih aktif. Semester berapa sekarang? Harus 7. Oh 7 udah lama. Udah kakek? Sudah Pak. Sudah, ya sudah lama. Kan cuma di kampus. Oh iya nggak masalah, KKN di mana nggak apa-apa. Di kampus nggak masalah itu. Yang penting kan nanti kan ada kegiatan itu secara resmi buat berita acaranya, penandatangan dan penilaian, ada penilaiannya kan itu. Iya. Ada penilaian apa? Ada nilainya apa? KKN-nya? KKN dapat nilai apa? Oh ini bagus itu berarti, iya kan? Saya mahasiswa hukum aktif. Oh iya. Ibu. Ya. Oh ibu, ya. Kenapa? Gak bilang dari tadi. Jadi kalau misalkan ya minta maaf, misalkan beliau sebelum dilantik kemudian selesai kuliah S1-nya, ambil S2-nya. Itu yang saya mau tanya juga. Ya, apa bisa? nggak apa-apa bisa. Mau ambil S2 S3 pun boleh. Kalau ngambil S3, saya di UGM, tapi prodinya filsafat, sama dengan Rocky Gerung. Nah, orang-orang diplomat, orang-orang menghayal, khayal. Ini ambil S2. Kayak kan Kalau kampus kami memang bisa daring, kuliah online. Daring. Mari Bu. Ya, jadi sekarang hampir semua kampus di Indonesia ini bisa menggunakan kuliah daring. Ya, tidak harus mahasiswa datang ke kampus. Bisa datang ke kampus itu misalkan ada terkait dengan karya ilmiah. Ya, kalau S3 disertasi, kalau S2 tesis, kalau S1 skripsi. Nah, itu biasanya kalau bimbingan masih bisa menggunakan daring. Ya, tapi kalau ujian harus tatap muka. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak Ibu putra putrinya sudah ambil S2, katakanlah sekarang semester 2. Kalau S2 itu 4 semester. Kalau S3 6 semester. Jadi misalkan di tengah jalan, silakan diajukan, nggak apa-apa. Diajukan di Pemda nanti. Ya persyaratan tadi itu. Ya, persyaratannya kartu mahasiswa, surat keterangan aktif. Ya tadi itu yang saya jelaskan tadi, persyaratannya. Nanti yang mudah-mudahan saya yang diberikan wewenang untuk menyeleksi, ya memproses. Nah, jadi apalagi ada bukti di sini sudah deklarasi menyatakan sikap kepada beliaunya, artinya konsekuensinya ya harus ditimbal baliknya, bukan cuma PKB nanti harus jadi. Makanya dia bilang paling tidak di TPS ini. Makanya dia bilang semoga Bapak ingat-ingat, tapi ada saya. Catat nomor saya, HP saya terbuka. Ya, catat, jangan bawa HP. Nanti paling tidak pertama saya kirim apa? Saya kirim hasil YouTube-nya. Supaya diingat bicaranya Pak Prof. Ya, artinya nanti apapun yang hasil kita diskusi ini nanti akan Bapak Ibu bisa pegang untuk sebagai bukti bahwa saya mendapatkan informasi secara langsung dari perwakilannya kandidat. Ya, di sini. Ya. Oke, 0812. 0812. Ya, 421. Ya. 421 37 800. Masih ingat nama saya kan? Panggil aja Mas Win. Enak kan? Orang Jawa kan? Panggil aja Mas Win, berani gitu susah, Mas, ya kan? Berani. Nanti tuh Pak Prof dengan mereka ini yang sampaikan ke teman-teman. Iya. Supaya kita punya regenerasi ke depan, betul-betul sumber daya manusianya, SDM-nya unggul. Nah, kalau SDM-nya unggul, hasil alam kita di Sulawesi Tengah melimpah, maka tidak perlu mengambil orang-orang dari luar.
kita sendiri yang mengelola karena sudah mampu. Nah saat ini kejadiannya nggak seperti itu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Yang kita salahkan adalah ya diri kita. Kenapa nggak menyiapkan diri? Tapi nggak boleh juga menyalahkan masyarakat karena nggak ada kehadiran keberanian pemimpin yang berani membiayai terkait dengan peningkatan SDM. Nah kecuali hanya kandidat 02 yang berani seperti ini, ya kan? Nah inilah barangkali ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah mendekat maghrib, ya apapun yang kita diskusikan tadi, yang pertama saya mohon maaf. Begitu juga salam hangat dari kandidat Pak Anwar maupun Ibu Reni. Tentu apapun yang kita diskusikan malam sore ini mudah-mudahan ada manfaat besar yang berkepihakan kepada kita semuanya. Khususnya adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Biru Lolu Utara, ya Kecamatan Palu Timur. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat dan mendengar. Janji itu adalah harus wajib dibayar, ya. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita diskusikan, insya Allah juga beliau tahu, karena ini nanti juga di tangannya beliau. Ya, kami laporkan baik ke Pak Anwar, baik ke Ibu Reni, ya setiap pertemuan tak kirim ke Ibu Reni, saya kirim juga ke beliaunya. Supaya apa? Supaya tidak salah mengambil kebijakan dan tepat sasaran, ya, dan supaya juga tidak ingkar janji. Nah itu yang penting. Selesai ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Perlu Bapak Ibu ingat-ingat bahwa tanggal 27 November itu adalah pemilihan dan menentukan pemimpin kita untuk apa namanya ke depan. Ya, adzan ya. Adzan. Warga masyarakat Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu mendukung dan mencoblos Anwar Reni. Latihan dulu nanti ya. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029, pilih nomor 2. Oke. Siap ada ya? Ya, siap. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Warga masyarakat Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu mendukung dan mencoblos Anwar Reni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Berani? Berani. Satu kali lagi. Ulang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Warga masyarakat Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu mendukung dan mencoblos Anwar Reni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pilih nomor 2. Sip.